Suara saya cukup jelas? Jelas, Ustaz. Yes. Oh iya. Nanti kalau kurang jelas saya dikasih kode ya, biar daripada saya ngomong sendiri ini ya. Iya, Ustaz. Iya, iya. Materinya bisa tampil buat kalian. Bisa sampai. Iya, ya. Baik ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya mute dulu ya semua punya antum. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Ikhwah rahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya yang terus menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah sampailah kita pada halaman yang ke-40 ya dari kitab Nahwu Tasfihi ini. Pada bagian tatbiqat ya, ala li-i'rabi taqdiri. Jadi tatbiqat, penerapan atau praktik ala li-i'rabi taqdiri terhadap i'rab takdiri. Yang lalu kita sudah bahas ya, ada 5 macam kata yang mengalami i'rab takdiri. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan mempraktikkan. Ini sebetulnya soal latihannya ya. Mudah-mudahan sudah sempat dikerjakan ya. Di malam ini kita membahas ya, latihan ini. Nih, yang pertama dari poin A, ini tugasnya adalah istakhrij mimma yali kullas mim mu'rabin i'raban taqdiriyan. Keluarkan atau kenali ya, yang mana dari yang berikut ini ya, seluruh isim mu'rab yang mengalami i'rab takdiri. Jadi Anda kenali ya, kemudian Anda pilih yang mana yang merupakan isim yang mengalami i'rab takdiri. Kemudian yang kedua, wa bayyin naw'ahu, jelaskan jenisnya. Dia masuk kategori apa. Kemudian yang terakhir, summa a'rifhu, kemudian i'rab. I'rab itu nanti mencakup ya, jenis katanya apa, ya, pada i'rabnya apa, ya. Kita lihat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah Ta'ala Safa wal Marwah yang
Suaranya kurang jelas. Ya, saya ulangi ikhwafillah. Jadi yang pertama, ini adalah lafaz yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya as-safa dan al-marwah termasuk syiar-syiar Allah. Nah, di sini ada lafaz yang mengalami i'rab takdiri. Apa itu? Ya, ini lafaz as-safa. Ya, kemarin kita sudah bahas, ini jenis yang pertama, yaitu isim maksur. Isim maksur kemarin tandanya apa? Huruf akhirnya ya, berupa ilat huruf alif. Ya. As-safa memenuhi itu. Jadi sama dengan contoh lafaz yang lalu, al-fata, ya, ar-riba, Musa, Isa, al-Mustafa, dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut sebagai i'rab takdiri. Jadi isim maksur mengalami i'rab takdiri jenisnya, ya. Kemudian i'rabnya bagaimana? Ini kalau kita i'rab berarti dia posisinya sebagai isim inna. Ya, kita ingat kemarin pembahasan inna. Ya, inna meniscayakan kata yang ada setelahnya mengalami nasab. Ya, maka kita sebut dia sebagai, ya, bahwa as-safa ismu inna mansub. Dia mengalami nasab. Wa alamatu nasbihil fath. Ya, tanda nasabnya adalah al-fathah. Nah, dia tidak tampak, ya, sekali lagi karena i'rab takdiri, bukan fathah itu adalah yang ada di atas huruf fa ini, bukan. Nah, tetapi yang ada di atas alif. Nah, ini kan tidak kelihatan, dia diperkirakan. Jadi kita sebut tanda i'rabnya al-fathatul muqaddaratu 'alal alif. Dia fathah yang diperkirakan terhadap alif. Mana amin zuhurihat ta'azzur. Nah, dia terhalang tampak karena apa? Ta'azzur. Itu as-safa, ya, lafaz yang mengalami i'rab takdiri sebagai isim maksur, li'annahu ismu maksur, ya. Baik, ya, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang ikhwah sekalian bisa melihat yang nomor 2. Ya, ini juga firman Allah Ta'ala di dalam surah yang lain, tepatnya surah At-Taubah ayat ke-108. Sama dengan as-safa, ini juga merupakan isim maksur. Ya, ini lafaz at-taqwa. Ya, perhatikan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi lafaz at-taqwa didahului oleh huruf jar yang berupa ala. Perhatikan lafaz ini ala salah satu di antara huruf jar yang ada, yang sudah kita bahas yang lalu, ada min, ila, an, ala, fi, dan seterusnya. Sehingga keberadaan kata ala itu mengharuskan lafaz setelahnya mengalami jar. Maka mestinya lafaz ini at-taqwa, ya, dijar, ya, ini diberikan harokat kasrah. Nah, tetapi dia tidak terlihat. Harokat kasrah tersebut diperkirakan takdiri. Maka kita mengirabnya at-taqwa sebagai apa? Ini majrurun bi ala. Dia mengalami jar karena adanya ala. Wa alamatu jarrihil kasratul muqaddarah.
Jadi tanda jarnya atau tanda khafatnya itu adalah al-kasroh, huruf atau harokat kasroh. Mana harokat kasrohnya tidak tampak, ya. Maka kita sebut al-kasratul muqaddaratu 'alal alif. Ya, dia berupa harokat kasroh yang diperkirakan terhadap alif. Nah, ini alif ini ya. Diingat lagi kembali, ini yang seperti huruf ya tanpa titik, ini bukan ya melainkan alif. Jadi dia diperkirakan harokat kasroh itu ada pada huruf alif ini. Mana amin zuhuri hatta ta'azzur. Nah, terhalang dia tampak ya karena apa? Ta'azzur, ada uzur sebagai ya annahu ismu maksur, sebagai isim maksur. Ya. Jadi contoh pertama dan kedua atau ayat yang pertama dan kedua ini sama-sama merupakan isim maksur. Ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, ya, yang ketiga. Ini adalah ayat penggalan ayat yang ada di dalam suratul A'raf, di mana Allah Taala berfirman, qala Ta'ala, harrama rabbiyal fawahish. Ya. Harrama rabbiyal fawahish. Nah, kalau antum perhatikan ya, lafaz ini ya yang mengalami i'rab takdiri itu adalah lafaz rabbi ya. Ya, tidak mungkin harrama karena harrama tidak mengalami i'rab. Dia adalah fi'il madhi, semua fi'il madhi mabni. Nah, kemudian al-fawahish juga tidak. Al-fawahish ini ya harokatnya tampak di ujung, tidak ada huruf illat di akhirnya. Ya, maka dia bukan i'rab takdiri, i'rabnya zahir. Nah, i'rab takdirinya mana? Ya, ada pada lafaz rabbi. Ya. Ingat kembali, salah satu isim yang mengalami i'rab takdiri adalah isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ini isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Di sini adalah lafaz rabbi, robku. Jadi rob disandarkan kepada ya mutakallim, robku. Ya, artinya ya maka dialah yang mengalami i'rab takdiri. Ya. Harrama rabbiyal fawahish. Ya, aslinya ini dibaca rabbi dengan sukun di atas ini, rabbi ya. Ini ya mutakallim di ujungnya, tetapi karena dia bertemu dengan sukun lagi ya, yakni lafaz alif lam di sini sukun, maka orang Arab ya sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun itu menjadi alasan mereka memberikan harokat pada salah satu huruf tersebut. Yani dalam kasus ini yang diberi harokat adalah lafaz atau huruf ya yang ada di ujung, yang mestinya dia dibaca rabbi sukun ya, dipaksa menjadi rabbiyal fawahish. Nah, ini kalau di i'rab lafaz rabbi ini merupakan isim mangkus, isim bukan isim mangkus ya, isim mufrad tetapi disandarkan kepada ya mutakallim. Jadi posisinya ini sebagai fa'il ya, sebagai pelaku dari lafaz haram ya. Rabbku mengharamkan al-fawahish. Al-fawahish jamak dari kata fahisyah. Nah, jadi harrama fi'ilnya. Nah, lafaz rabbi ini sebagai fa'il. Jadi kita mengirabnya dengan menyebut fa'ilum marfu'. Dia fa'il karena fa'il subjek, maka dia marfu' ya, mengalami i'rab rafa'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah ya, sebagai fa'il, tanda rafa'nya dhammah, tetapi bukan dhammah yang zahir melainkan yang takdiri. Maka kita sebut wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ya, dia diperkirakan ya alal ya terhadap huruf ya, alal ba ya terhadap huruf ba. Jadi lafaz ba yang ada di huruf ba yang ada pada lafaz rob itulah yang mestinya berharokat dhammah.
tetapi dia tidak tampak. Ya, kenapa? Karena mana min zuhuriha istiqalu harakatil munasabah. Ya, dia terhalang tampak, ya, harokat dhammah itu pada lafaz rob, ya, terhalang tampaknya. Kenapa? Mana min zuhuriha istiqalul mahalli bil harakatil munasabah, karena posisi huruf ba itu sibuk oleh harokat yang sesuai, yakni harokat kasroh. Karena kesesuaian ya mutakallim itu adalah dengan harokat kasroh. Robbi, ya, orang Arab sulitan membaca dengan robbui, ya, maka mereka memaksa harokat sebelum ya mutakallim itu dengan bacaan kasroh. Aslinya adalah dhammah, makanya di i'rabnya muqaddaratun 'alal ba mana min zuhuriha istiqalul mahali bil harakatil munasabah. Baik, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian yang keempat, ya, ini ada di dalam surah Al-Maidah, ya, Allah Ta'ala berfirman. Ini ada ayat tentang hukuman, ya, bagi pembegal, ya. Antaranya disebutkan di situ, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki mereka secara menyilang. Dan tidak bahas fikihnya, ya. Jadi ini yang kita bahas struktur kalimatnya. Di sini ada lafaz aidi, ya, yang lalu kita sudah bahas lafaz ini aidi termasuk salah satu yang mengalami i'rab takdiri. Dia berupa isim mangkus, ya. Aslinya dia mengalami i'rab rafa. Mengapa mengalami i'rab rafa? Karena dia berposisi sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il, atau dalam kasus ini, ya, ada lafaz tuqatta'a aydihim. Jadi lafaz ini tuqatta'a ini fi'il mudhari yang namanya majhul, ya, bina majhul. Dia berbentuk kata kerja pasif, ya. Dipotong maknanya, ya, dipotong itu kata kerja pasif, fi'il mudhari majhul. Nah, dia membutuhkan naibul fa'il, ya. Dia membutuhkan secara mana dia objek, ya. Dia membutuhkan objek tetapi tidak disebutkan fa'ilnya. Itu yang disebut sebagai naibul fa'il. Jadi sebetulnya lafaz aidi ini objek dari kata tuqatta', ya. Dia maf'ul dari lafaz tuqatta'. Namun lafaz ini tidak punya fa'il, maka yang menjadi fa'il, ya, sebagai pengganti itu adalah maf'ul awalnya, lalu dia dijadikan sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Makanya lafaz ini ID bacaannya atau hukum i'rabnya sama dengan i'rab fa'il. Ya, ini dibaca rafa. Nah, kalau rafa mestinya dia dhammah harokat. Mana dhammahnya tidak tampak, ya, dia takdir. Makanya disebut sebagai i'rab takdiri. Nah, buktinya di belakang ini lafaz wa arjuluhum ini lafaz yang mengikut atof terhadap lafaz aidi. Nah, di sini lafaznya zahir mengalami i'rab rafa, diberi harokat dhammah. Maka dia, kenapa dia diberi harokat dhammah rafa? Ikut dia dari lafaz aidi. Nah, berarti aidi ini marfu, ya. Makanya kita i'rab dengan apa? Kita baca lafaz ini aidihim dengan bacaan aidihim, tetapi i'rabnya dengan dhammah. Ya. Jadi ini sebagai naibul fa'il marfu'un, jadi rafa, wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah tetapi tidak zahir, makanya disebut al-muqaddarah. Ya, wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal ya. Ya, terhadap huruf ya diperkirakan ada harokat
dhammah, mana min zuhuriha thiqal, ya, terhalang dia tampak karena berat. Ini berat bagi orang Arab untuk menyebutkan. Li'annahu ismun mangkus, karena dia berupa isim mangkus, ya. Baik, itu yang keempat, ya. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya. Yang kelima sekarang, ya, yang kelima. Ini kita kembali lagi ke contoh isim maksur, ya, sama dengan yang di atas tadi, lafaz taqwa, ya, lafaz sofa. Nah, ini lafaznya adalah huda, al-huda. Di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Qul innal huda hudallah." Ada dua kali ini lafaz huda ini disebutkan, satunya menggunakan alif lam, satunya tidak. Perhatikan kedua lafaz ini sama-sama lafaz huda, satunya mengalami i'rab nasab, ya, lafaz yang beralif lam al-huda ini mansub mengalami i'rab nasab. Mengapa? Karena didahului oleh inna. Nah, kita ingat inna salah satu amil nasab. Sementara huda yang kedua ini marfu' mengalami rafa sebagai apa? Sebagai khabar, sebagai predikat, ya, dari kalimat innal huda hudallah. Tetapi meskipun satunya satunya mansub yakni lafaz al-huda, satunya marfu yakni hudallah, lafaz huda yang kedua, tetapi cara bacanya ternyata sama. Ya, padahal hakikatnya ini berbeda. Al-huda ini tanda i'rabnya mestinya fathah karena dia nasab. Sementara lafaz yang kedua tanda i'rabnya adalah dhammah karena dia rafa. Ya, maka kalau kita i'rab, ya, lafaz al-huda di sini sebagai ismu inna, ya, isim inna mansubun wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu 'alal alif. Nah, pada i'rabnya adalah fathah yang diperkirakan terhadap alif, ya. Sekali lagi ini huruf alif, ya. Mana min zuhurihat ta'azzur, terhalang tampak, ya, karena sulit uzur, ya. Demikian pula dengan lafaz huda, bedanya ini marfu'. Nah, lafaz huda kita i'rab dengan menyebutkan apa? Nah, kalau tadi ini li'annahu ismu maksur, sama juga nanti, ya. Nah, di sini dia sebagai khabaru inna mansubun, khabaru inna marfu'un. Jadi khabar inna atau predikat dari kalimah ini innal huda hudallah, dia marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Ya, dia merupakan jadi tanda i'rabnya adalah dhamma yang diperkirakan terhadap alif. Li'annahu mana min zuhuri hat ta'azzuru li'annahu ismu maksur wa huwa mudhaf, ya, dia juga mudhaf terhadap lafaz Allah, ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya. Itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, nah, itu mirip dengan yang di atas tadi lafaz rabbi, ya. Ini ada tadi lafaz rabbiyal fawahish. Nah, cuman bedanya di atas ini posisinya marfu', ya, sebagai subjek fa'il, sementara di bawah ini dia majrur, mengalami jar karena ada huruf jar di awalnya. Antum perhatikan, meskipun ada posisi yang berbeda tetapi bacaannya sama, ya. Robbi di atas, ya, ini juga robbi, ya. Sekali lagi di atas ini dibaca robbi, ya, karena bertemu dua sukun. Aslinya robbi, sama dengan ini lam usyrik bi robbi ahada. Nah, lafaz robbi ini majrur dia karena adanya huruf ba di awal, dan tanda i'rabnya itu bukan kasroh yang tampak ini, ya. Tanda i'rabnya adalah kasroh yang tidak tampak, ya, menurut yang dikemukakan oleh penulis kitab, ya. Jadi i'rabnya majrurun bi ba
Wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu 'alal ba'i mana'a min zuhuriha istiqal. Berat. Ya orang maaf, bukan istiqal ya, maaf. Mana'a min zuhuriha istiqalul mahalli bil harakatil munasabah. Ya, itu yang tepat. Jadi dia terhalang tampak harokat ini, harokat kasroh pada ba terhalang karena sibuknya huruf ba ini dengan harokat yang sesuai, yaitu harokat kasroh. Meskipun sama-sama kasroh ya. Jadi kasroh yang tampak ini lebih karena dia mudhaf kepada ya mutakallim. Nah, dipaksa berharokat kasroh, bukan karena tanda i'rabnya adalah kasroh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh yang ketujuh ini lagi lafaz ID, ya, sama dengan di atas juga ada lafaz ID. Bedanya lafaz ID yang di atas itu posisinya marfu sebagai naibul fa'il. Kalau yang di bawah ini posisinya majrur karena adanya huruf jar ba. Nah, jadi bi aidihim berarti bi aidi majrurun bi ba. Dia dijar karena ada huruf ba. Wa alamatu jarrihil kasrah, ya, tanda jarnya tetap kasrah tapi tidak tampak ya, kasrah yang ada pada huruf ya ini tidak tampak, maka kita sebut al muqaddarah ya, kasrah yang muqaddarah mana amin alal ya diperkirakan terhadap huruf ya. Mana amin zuhurihat ya, dia terhalang dari tampaknya ya, mana amin zuhurihat istiqal karena berat. Makanya dia dibaca ID ya. Dan dia mudhaf standar ya, sebagaimana lafaz di atas. Ya. Kemudian yang di bawah yang ke-8 ini Robbi lagi. Nah, Robbi kembali ya. Nah, lafaz Robbi ada dua di sini. Wa ad'u Rabbi asa alla akuna bi du'ai Rabbi syaqiyya. Nah, yang menjadi pembahasan kita lafaz Robbi ya, bukan asa ya. Asa ini tidak mengalami i'rab, asa ini fi'il madhi ya. Jadi pembahasan kita adalah lafaz Robbi yang mengalami apa? I'rab takdiri karena apa? Dia mudhaf, dia bersandar kepada ya mutakallim. Kalau di atas ada juga lafaz Robbi, cuman bedanya Robbi yang di atas itu mengalami i'rab. Nah, ini ada i'rab jar bi Robbi. Ya. Kemudian di atasnya lagi ada harrama Robbi, ini marfu. Perhatikan lafaz Robbi ini marfu sebagai naibul fa'il. Kalau yang di sini majrur ya karena ada huruf ba. Nah, di sini wa ad'u Rabbi ini maf'ul, dia mansub mestinya ya. Dia mengalami i'rab nasab. Ya, dan memang dia mengalami i'rab nasab. Mestinya mansubnya dengan fathah, tetapi karena dia bersandar kepada ya mutakallim, maka dia terpaksa berharokat kasrah. Wa ad'u Rabbi ya. Itu kita i'rab dengan menyebutnya sebagai apa? Sebagai maf'ul, sebagai objek ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu 'alal ba. Jadi dia maf'ulun bih, objek dari lafaz ini ya, mengalami i'rab nasab. Tanda nasabnya adalah fathah yang diperkirakan terhadap ba. Mana min zuhuriha, dia terhalang tampak. Kenapa? Istighalul mahalli bil harakatil munasabah, karena sibuknya posisi itu dengan harokat yang sesuai. Jadi dibacanya kasrah mestinya robba. Ya, orang Arab sulit membacanya, sibuk harokat itu ya, dibacalah Robbi. Demikian pula dengan lafaz di belakang, itu juga ya mengalami i'rab takdiri. Cuman bedanya kalau yang ini i'rab takdirinya majrur
Kenapa ini majrur? Karena dia disandari mudhafun ilaihi dari lafaz doa. Jadi doa rabbi ini mudhaf, lafaz doa, rabbi mudhaf ilaihi. Nah, makanya rabbi majrur sebagai mudhaf ilaihi. Tapi juga sama nasibnya dengan rabbi yang di sini dibaca dengan harokat i'rab takdiri. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian di dalam suratul Qamar bagian yang ke-9 ini, contoh yang soal yang ke-9, Allah Ta'ala was-sa'atu adha wa amar. Ini lafaz adha mestinya dia marfu ya. Ini sebagai mubtada, ini as-sa'ah sebagai mubtada, sebagai subjek, adha sebagai khabar, sebagai predikatnya. Nah, ini dibuktikan juga dengan bacaan lafaz berikutnya wa amarru. Amarru ini ikut karena ada wawul athaf di sini, ikut i'rabnya ya kepada adha. Nah, dia marfu ini. Mengapa kita baca amarru dhammah? Karena dia marfu. Makanya adha yang dia ikuti juga tentu marfu. Makanya kita i'rab lafaz adha ini sebagai apa? Khabar. Ya. Khabarul mubtada'i marfu'un jadi rafa' wa alamatu rafa'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal alif. Nah, dia mengalami i'rab rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, dhammahnya mana? Tidak tampak, diperkirakan. Makanya disebut dhammah yang diperkirakan terhadap alif. Mana min zuhuriha, dia terhalang untuk tampak at-ta'adzur oleh uzur. Jadi annahu ismu maqsur, dia isim maqsur. Kemudian yang ke-10, ini ada 2, yang ke-10 ini ada 3 malah ya. Ada 3 ya kata yang mengalami i'rab takdiri. Yang pertama lafaz Musa. Ya. Lafaz Musa ini merupakan isim maqsur. Kemudian yang kedua adalah lafaz Rabbi. Ini adalah isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Kemudian yang terakhir adalah al-huda. Ini juga merupakan isim maqsur ya. Rasanya i'rabnya sudah kita bahas berkali-kali ya di atas ya. Jadi kita bahas lebih ringkas saja. Adalah lafaz Musa ini fa'il dari ya atau pelaku dari kata qal. Ya, makanya sebagai fa'il dia marfu, tanda i'rabnya adalah dhammah, tapi tidak tampak ya dhammah pada huruf alif di sini. Ya, ini huruf alif Musa tidak kelihatan dhammahnya karena memang mengalami i'rab takdiri, terhalang ya karena uzur. Makanya dibaca Musa. Sementara Rabbi sama dengan di atas ya. Ini juga lafaz Rabbi sama dengan tadi Rabbi harrama Rabbi al-fawahish. Dia juga marfu di sini ya sebagai mubtada. Nah, ini kalimat baru lagi ya. Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda. Dia sebagai mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan terhadap huruf ba. Terhalang karena huruf ba ini sibuk dengan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim setelahnya, yakni harokat kasrah. Kemudian lafaz al-huda. Al-huda ini tadi sudah berkali-kali kita bahas di atas. Ini juga isim maqsur. Dalam bacaan ini dia mengalami i'rab jar, majrur karena adanya huruf ba. Ya, jadi majrurum bi ba wa alamatu jarrihil kasrah, tanda jarnya tetap kasrah, hanya saja muqaddarah ya, al kasratul muqaddarah, terhalang dia tampak. Mana min zuhuriha ta'azzur karena adanya uzur ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, itu beberapa latihan yang pertama ya. Ini kita mengenali mana isim-isim yang mengalami i'rab takdiri ya. Insyaallah bagian kedua ini berkaitan dengan fi'il
ya yang mengalami i'rab takdiri, ya. Dalam hal ini adalah fi'il mudhari dengan beberapa keadaannya, ya. Recording stopped. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke poin B ini, kami berikan kesempatan kepada ikhwah sekalian kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Bisa juga. Anu kasih mic. Kalau ada. Sini aja, Ya. sini aja. Ada yang mau bertanya kan? Ada yang mau bertanya, Ustaz? Suara saya masih cukup jelas ikhwah sekalian ya. Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas. Oh ya. Ya kalau ada yang mau bertanya majulah ke situ ya. Majulah ke dekatnya komputernya ya biar bisa ngomong ya. Ya. Nah, Ustaz. Ya kita kasih kesempatan 5 menitan lah ya sebagai break juga bagi yang lain ya, mungkin cukup lelah memahami beberapa contoh ya di bagian poin A tadi tentang isim-isim yang mengalami i'rab takdir. Ini nanti poin kedua, poin B ini tentang fi'il yang mengalami i'rab takdiri. Ya. Saya kasih waktu 5 menitan ya kalau ada. Pembahasan sini. Itu kan majrur fi bilba mesti dia majrur dengan babi jadi kan dengan bilba mu'alam dan alamat kan tanda tersebut dan tandanya apalagi ini di sini gitu sebenarnya penting kita paham kosakatanya itu. Iya. Dia kan itu alamat bisa tandanya ya rofa tapi muqaddar. Soalnya kita data itu. Nah, kalau dikasih bahasa Indonesia kan kita paham itu. Muqaddar. Dan tandanya adalah rofa. Tandanya dhamma tapi dia diperkirakan i'rab cara meng'irab pakai bahasa Arab ya. Majruru ala ba. Tadi yang terakhir itu udah. Majruru ala ba. Bi. Iya. Bil ba. Majrur bil ba. Majruru Wa bil ba. alamatu. Wa Dan alamatu. tandanya itu kan wa alamatu dan Wa tandanya alamatu jar. rofa. Pas maksudnya Jar. wa alamatu jar dan tandanya maksudnya ada wa alamatu. Asal. Muqaddar ya gitu ya. Nasr muqaddar ya gitu ya. Mu'alamatul kasrom. Kamsin Ustaz Kamsin ya. Jangan bertanya. Pas kayaknya pas. Ini kontroversi kopi ini sudah ikut kopi kan? Terlambat ini ke depan cukup belajar. Jadi kalau terlambat kami mesti Ustaz. Yang di fanspage boleh bertanya, silakan. Boleh bertanya menggunakan chat, silakan. Ustaz sekalian. Tapi gimana caranya kita bagikan nanti
pakai bisa kan fanspek bagikan fanspek. Nanti kita stream di benar bertak kok. Saya salah streaming kan. Saya salah. Tidak, tadi saya kira tadi berpikir. Saya kira tadi antum kasih sengaja kan bertak supaya untuk karena supaya banyak menonton toh. Ternyata paling tidak sadar juga. Tidak, kita kasih fokus. Kan belum masuk materi sebenarnya. Masih. Ini kan contohnya. Nanti kan. Iya. Kan belum masih contoh jenis nanti kan masuk materi ini tuh masuk materi nanti soal tuh Nanti yang di streaming kan dia kan di banding nah banding itu yang rekaman dari kamar dari kamar recording is not aja sendiri rekaman beliau rekam coba postas tanya di sini tanya di situ postas Ustaz Mahyudin Ustaz Mahyudin lah Mahyudin itu Bagaimana cara menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu? beliau dari sana ya. dari sana Nah ini ada pertanyaan. Pantesan apa lagi? Bisa ada pertanyaan bisa. Ada pertanyaan Ada di pertanyaan. ada pertanyaan di Facebook. Bagaimana mengetahui isim manghus itu dalam keadaan rofa, nasab dan jar? Ada pertanyaan di ini, pertanyaan di Rahit. Facebook. Ustaz Rahit tuh ini. Selalu kan. Kita minta kelas. Bisa dekat-dekat ke sini. Tak kakak. Budaya. Ustaz, ada yang bertanya di Facebook. fanpage. Bacakan saja, bacakan saja. Oh iya, iya. Dibacakan saja. Bisa dibacakan nggak? Saya tidak leluasa mengakses ini. Oh iya, Ustaz. Izin bertanya bagaimana bisa mengetahui isim manqus itu dalam keadaan rofa, nasab dan jar. Ya baik ya, kita tanggapi ya pertanyaan di fanpage ya. Jadi prinsipnya begini ikhwas sekalian, bagaimana isim yang lain ya, satu kata itu mengalami atau suatu isim itu mengalami i'rab rafa ketika dia berkedudukan sebagai subjek atau kalau dalam istilahnya disebut fa'il, naibul fa'il atau juga sebagai mubtada khobar ya, mubtada sebagai subjek ya. Jadi satu kata, saya ulangi, satu isim mengalami i'rab rafa apabila dia berposisi sebagai subjek atau predikat dan tidak ada amil di situ. Isim apapun itu ketentuannya kurang lebih seperti itu. Jadi dia mengalami rafa apabila dia berposisi sebagai subjek atau predikat dan tidak ada amil. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jar. Baik isim mangkus, maksur yang mengalami i'rab takdiri
ataupun isim lain yang mengalami i'rab zahir, ya. Jadi sama. Jadi sekali lagi isim itu mengalami i'rab rafa ketika dia berposisi atau berkedudukan sebagai subjek atau predikat. Dan tidak ada amil i'rab yang lain, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jar. Nah, jadi subjek atau predikat itu kan bisa sebagai fa'il, bisa naibul fa'il, bisa mubtada, bisa khabar. Nah, itu semuanya mengalami i'rab rafa. Kemudian kapan satu kata mengalami nasab, ya, suatu isim mengalami nasab, ya, ini apabila dia berposisi sebagai objek, ya, atau ada amil nasab yang mendahuluinya. Nah, ini berlaku baik isimnya yang mengalami i'rab takdiri seperti isim maksur dan mangkus tadi, atau yang bersandar kepada yang mutakallim, atau juga isim yang mengalami i'rab yang zahir, ya. Kemudian kapan satu kata atau satu isim itu mengalami i'rab jar, yaitu ketika dia berposisi sebagai mudhaf ilaihi atau dia didahului oleh amil jar. Makanya penting sekali, ya, menghafalkan amil nasab dan amil jar itu, ya, agar kita bisa mengenali dia mengalami i'rab tersebut. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ada lagi yang lain, ikhlaslah, sebelum kita lanjut ke poin kedua. Baik, kalau tidak ada, ya, kita lanjut di latihan poin kedua ini, yakni tentang fi'il sekarang, ya. Di istakhrij mimma yali, jadi ini poin kedua, ya. Recording in progress. Istakhrij mimma yali kulla fi'lin mudhari'in mu'tallil akhir. Ya, keluarkan dari berikut ini setiap fi'il mudhari yang mu'tal akhir atau yang memiliki huruf illat di ujungnya, di akhir. Summa a'rifhu, kemudian i'rab. Nah, huruf illat kemarin, ya, kita sudah sampaikan ada 3, ada berupa alif, ada berupa waw, dan ada yang berupa ya. Nah, perhatikan yang pertama, di situ ada firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat ke-25. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ada 2 fi'il yang mengalami i'rab takdiri di sini yang mu'tal akhir. Yang pertama adalah yad'u. Perhatikan ada huruf illat berupa waw di sini. Kemudian yang kedua adalah yahdi. Ada huruf illat berupa ya di sini. Ya. Nah, kita mulai dulu dari lafaz yad'u. Ya. Jadi lafaz yad'u ini posisinya fi'il mudhari'nya mengalami i'rab rafa. Mengapa dia i'rabnya rafa? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam yang mendahului. Makanya kita sebut litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam sebelumnya, makanya dia marfu', ya, fi'lun mudhari'un marfu'. Hanya saja tanda i'rab rafa'nya itu tidak zahir, ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Tanda i'rabnya itu berupa dhamma yang muqaddar, ya. Bukan dhamma ini yang ada pada huruf ain, ya. Ini bukan dhamma tanda i'rab. Tanda i'rab rafa'nya itu ada di atasnya huruf waw, tapi tidak terlihat, makanya disebut muqaddarah. Jadi kalau seandainya zahir kita bacanya yad'u. Nah, itu sulit, ya, bagi orang Arab, makanya disebut mana min zuhuri hastiqal, ya, terhalang tampaknya karena istiqal, karena berat, ya, bagi lisan orang Arab untuk membacanya dengan dhammah
Hanya dibacanya dengan i'rab muqaddarah. Ini mu'talnya dengan waw. Kemudian yang kedua, mu'talnya dengan huruf ya. Sama ketentuan i'rabnya, yakni sama-sama marfu'. Ini marfu'. Ada huruf wawul athaf yang membuat lafaz yahdi ikut kepada lafaz yad'u. Ya, makanya dia juga mengalami i'rab rafa'. Apa tanda rafa'nya? Sama-sama dhammah dan sama-sama muqaddarah, tidak kelihatan juga di sini. Atau dhammah mestinya di huruf ya, yahdiyu, tapi berat bagi lisan orang Arab, istiqal. Ya, makanya mereka juga membacanya dengan i'rab taqdiri. Ya. Jadi ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihil dhammatul muqaddaratu ala ya, halang dia, mana min zuhuri istiqal, berat. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anfal, walan tughniya ankum fi'atukum syai'a. Nah, di surah atau di ayat ini, di nomor 2 ini, sebetulnya tidak ada fi'il yang mengalami i'rab takdiri. Kenapa? Karena ya tidak ada yang diperkirakan, zahir semua. Ada lafaz tughniya di sini. Ini fi'il mudhari mutal akhir, betul. Ya, dia fi'il mutal akhir, ya. Dan memang ini yang diperintahkan untuk kita keluarkan. Hanya saja i'rabnya bukan i'rab takdiri, i'rabnya zahir. Yang lalu kita sudah bahas bahwa khusus untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya waw dan ya waw atau ya, itu ketika dinasab dia i'rabnya zahir tandanya, bukan lagi muqaddarah, melainkan zahir tanda i'rabnya. Dalam hal ini adalah fathah. Jadi lafaz tughniya ini mansub, dia mengalami nasab. Mengapa? Karena ada lan, salah satu amil nasab. Jadi lafaz ini kalau di Arab kita sebutkan dia mansubun. Ini fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia mansub karena adanya lan. Wa alamatu nasbihil fathatul, ya, tanda i'rabnya itu adalah fathah, dan ini zahirah. Ya, wa alamatu nasbihil fathatuz zahiratu. Nah, gitu ya. Zahir bukan muqaddarah. Karena ketika fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya waw atau ya mengalami nasab, maka i'rabnya zahir, bukan takdiri. Adapun ketika dia mengalami i'rab rafa atau jazm, baru ya dia i'rabnya bukan dengan tanda yang zahir, ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lihat yang ketiga, ya, di dalam ayat di surah Al-Baqarah. Ya, di situ Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita perihal Ibrahim alaihissalam. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Sini ada lafaz yang huruf illat, fi'il mudhari yang ujungnya ada huruf illat, ada dua. Ini yang pertama fi'il mudhari kata yuhyi, ya, huruf illatnya adalah huruf ya. Kemudian yang kedua adalah uhyi. Nah, ini juga huruf illatnya ya. Sama-sama ya, dari kata ahya yuhyi. Bedanya kalau ini pelakunya huwa, kalau ini pelakunya ana, ya. Tapi sama-sama fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya berupa huruf ya. Nah, fi'il mudhari yang seperti ini yang mu'tal akhir dengan ya, ketika dia mengalami i'rab rafa seperti dalam kasus ini, jadi kedua-duanya ini i'rabnya rafa. Mengapa rafa? Litajarrudihi anin nasibi, litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena dia kosong, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, makanya dia i'rabnya
Rafa. Ini juga rafa. Apa tandanya? Dhammah. Dhammah di mana? Di huruf terakhir. Bukan dhammah di awal ya, tapi dhammah di akhir. Nah, i'rabnya takdiri. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, litajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Nah, itu ya. Jadi i'rabnya berupa tanda dhammah yang diperkirakan mana'a min zuhuriha thiqal, berat ya diucapkan. Karena itu dia terhalang untuk tampak. Kemudian yang keempat di surah Hud. Perhatikan fi'il mudhari di sini yang berakhiran huruf illat itu ada pada lafaz tazdari. Ya, perhatikan. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Ada dua dengan lafaz yu'tiyah. Perhatikan, tazdari ini dari kata izdara yazdari, fi'il mudhari berakhiran huruf illat ya. Kemudian yang kedua adalah lafaz a'ta yu'ti ya. Ini fi'il mudhari yang ujungnya juga ya. Hanya saja bedanya kalau yang pertama tazdari ini tanda i'rabnya muqaddarah. Ya, i'rab rafa. Ini rafa ya, marfu'un. Kenapa dia rafa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Karena dia kosong, tidak ada tanda, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm yang mendahuluinya. Sementara lafaz yu'tiyah ini i'rabnya zahir, tandanya berupa fathah. Ya, kita ingat lagi yang mu'tal akhir ya, fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya adalah ya, demikian pula mu'tal akhirnya waw, itu kalau dinasab pasti zahir karena tidak berat lagi bagi lisan orang Arab untuk menyebutnya. Yang berat itu kalau marfu ya. Jadi la yu'tiyah ada lan. Kenapa dia dinasab? Karena ada amil nasab berupa lan. Jadi di sini marfu dengan tanda rafa yang muqaddarah terhadap ya. Kalau di sini mansub dengan tanda nasab yang zahir. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kemudian ikhwahillah rahimakumullah, yang kelima ini adalah ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-37. Wa tukhfi wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu haqqu an takhsha. Ada tiga di sini ya, ada tiga fi'il yang ujungnya huruf illat atau yang mu'tal akhir. Yang pertama adalah tukhfi, yang kedua adalah kata yakhsha di sini. Lalu yang terakhir adalah di sini yang terakhir an takhsha, ya lafaz takhsha, ada dua lafaz takhsha. Nah, pada kata tukhfi ini mu'talnya huruf illat di akhirnya itu berupa huruf ya. Tukhfi. Ya. Nah, posisi tukhfi ini tidak ada lafaz amil jazm atau amil nasab yang mendahulunya, makanya dia marfu'. Jadi fi'il mudhari ya, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Jadi tanda rafa'nya adalah dhamma yang muqaddarah 'alal ya. Mana amin zuhuriha thiqal, tidak tampak ya, terhalang dia tampak karena berat. Nah, ini marfu' tukhfi. Nah, demikian pula dengan lafaz takhsha di sini. Ini juga marfu'. Kenapa dia marfu? Karena tidak ada amil nasab dan jazm yang mendahuluinya. Ya, litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Makanya dia dibaca marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Mana dhammahnya? Tidak terlihat. Diperkirakan muqaddarah. Nah, ya. Hanya saja bedanya ini muqaddarahnya mana min zuhurihat ta'azzur. Ya, karena dia huruf illatnya berupa alif ya, sekali lagi ini alif ya.
Jadi dia marfu karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm yang mendahului. Tanda i'rabnya adalah dhammah, i'rab rafa'nya dhammah yang diperkirakan. Ini berbeda dengan lafaz takhsya yang terakhir, sama-sama dibaca takhsya. Bedanya apa? Ini marfu, ini mansub. Ya, perhatikan, lafaz takhsya yang awal ini marfu karena tidak didahului oleh amil nasab, tidak didahului oleh amil jazm. Sementara lafaz takhsya yang kedua ini didahului oleh amil nasab, huruf an di sini. Ingat, salah satu huruf nasab, salah satu amil nasab itu adalah an. Makanya lafaz takhsya ini bukan lagi marfu' tetapi mansub. Apa tanda i'rab nasabnya? Fathah. Ya, kelihatannya tidak berubah bacaannya. Ya, itu salah satu ciri i'rab yang takdiri, bahwa kelihatannya tidak berubah bacaannya, tetapi sebetulnya secara hakiki berubah. Secara zahir dia tidak berubah, tetapi takdirnya berubah. Makanya di sini dia dibacanya dengan mansub, ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi an, dia dinasab dengan an. Apa tandanya? Wa alamat bihil fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Fathah yang mana? Tidak tampak di sini. Fathah yang ada pada huruf alif. Takhsya, ya, kalau ditulis Arabnya begini kira-kira. Takhsya ini ada alif. Yang terakhir ini, nah ini sampaikan. Sakit. Stas. Pendek. itu adalah lafaz nad'u. Kalau di atas tadi ada lafaz yad'u. Lafaz pertama tadi, ya, wallahu yad'u ila dassalam. Nah, kalau yang di bawah ini nad'u, sama-sama mengalami i'rab rafa. Ini di rafa. Dari mana kita tahu di rafa? Li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Tidak ada kosong dari tanda atau amil nasab dan amil jazm, makanya marfu. Apa tanda i'rab rafa'nya? Tandanya adalah dhammah, bukan dhammah yang ada di atas ain ini, ya, tetapi yang ada di atas waw. Mana? Tidak terlihat muqaddarah. Mana min zuhuri hattiqal, terhalang dia karena berat, ya, bagi lisan orang Arab. Jadi yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ya, lafaz nad'u di situ marfu. Sementara pada contoh, pada nomor yang ketujuh, lafaz nad'u di sini mansub. Ya, lafaznya di sini mansub. Ya, kita ingat ketentuan untuk fi'il mudhari mutal akhir dengan waw, juga fi'il mudhari yang mutal akhirnya ya. Kalau posisinya mansub mengalami i'rab nasab, maka dia tanda i'rabnya zahir. Makanya dibaca lan nad'uwa, bukan dibaca lan nad'u, ya, karena sekarang tanda i'rabnya berupa fathah, ya, sebagai tanda nasab itu zahir. Jadi lafaz nad'uwa ini mansubun bilan, dia nasab, ya, dinasab karena ada lan di depannya, huruf atau salah satu amil nasab. Makanya lafaz nad'uwa mengalami nasab, dan wa alamatu nasbihil fathatuz zahirah, tanda nasabnya adalah fathah yang zahir, ya. Kemudian yang ke-8, ya, qala ta'ala di dalam suratul Qasas, di sini disebutkan wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Ada dua fi'il mu'tal akhir di sini.
Yang pertama adalah fi'il mu'tal akhir waw. Ya. Jadi mu'tal akhirnya waw, huruf terakhir yang ilatnya adalah waw, yakni pada lafaz tarju. Kemudian yang kedua, ya, ini yang mu'tal akhirnya berupa alif, yakni lafaz yulqa. Lafaz tarju itu i'rabnya marfu'. Mengapa dia dirafa? Karena kosong, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm yang mendahulunya. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah, tidak tampak, bukan dhammah yang ada pada huruf jim. Karena tanda i'rabnya itu harusnya berada di huruf waw. Tidak tampak, berat bagi orang Arab. Makanya wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'ala al-wawi man'a min zuhuri hastiqal. Berat bagi lisan mereka menyebutkan ini, makanya dibaca marfu' tarju. Seandainya ini mansub, maka dia akan bernasib sama dengan lafaz nad'u yang marfu'nya muqaddarah, mansubnya zahir. Jadi seandainya ini mansub, kita bacanya tarjua. Ya, tapi dia marfu' di sini. Kemudian lafaz yang kedua adalah lafaz yulqa. Kata yulqa ini huruf illatnya adalah alif. Nah, ketentuan fi'il mudhari yang huruf illatnya alif, maka baik rafa nasab maupun baik rafa maupun nasab maupun jazmnya ya tidak di-i'rab dengan i'rab yang berupa tanda zahir. Ya. Jadi kalau di sini i'rabnya dia sebetulnya nasab, mengalami nasab di sini. Kenapa dia dinasab? Karena ada amil nasab berupa an sebelumnya. An di sini. Amil nasab. Makanya lafaz yulqa itu dinasab. Tetapi tanda nasabnya muqaddarah. Ya. Jadi semua yang ilatnya alif di ujung, baik i'rab rafa dan nasabnya itu dengan i'rab muqaddarah. Yang kesembilan, firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, hal yanzuruna illa ayyatiyahu Allahu fi zulalin minal ghamam. Fi'il mudhari mu'tal akhir di sini ada pada lafaz ya'tiyah. Ini dari kata ata ya'ti, ya, ata ya'ti. Lafaz ini ya diakhiri dengan huruf ya, jadi mu'talnya ya. Hanya saja karena dia mansub, ingat mu'tal ya dan mu'tal waw, kalau mansub itu zahir. Makanya an ya'ti ya. Seandainya tidak ada an dibaca ya'ti. Baik ya, jadi i'rabnya zahir berupa tanda fathah. Kemudian yang ke-10, rasulan yatlu alaikum ayatillah dalam surat At-Talaq. Jadi sini ada lafaz fi'il mudhari yang mu'tal waw akhirnya. Nah ini lafaz yatlu dari kata tala yatlu. Ya. Tala yatlu. Makanya dia dibaca marfu di sini dengan tanda i'rab rafa yang muqaddarah. Jadi tanda i'rabnya adalah dhammah. Kenapa dia dibaca dhammah? Karena rafa. Kenapa dia rafa? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm yang mendahului. Makanya dibaca rafa. Apa tandanya tadi? Dhammah. Bukan dhammah yang ada pada huruf lam, melainkan dhammah yang ada pada huruf waw. Tidak tampak dia. Ya, karena memang i'rabnya muqaddarah. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi tajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal wawi an min zuhuri hastiqal, berat sehingga terhalang untuk tampak. Kemudian yang ke-11, di sini ada firman Allah Ta'ala di suratul An'am berkaitan dengan ayat faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir di sini adalah lafaz yahdiyah dari kata hada yahdi.
Hanya saja mu'tal ya sebagaimana mu'tal waw yang di atas yatlu yahdi, ini mu'tal kalau mansub menjadi zahir. Ya. Kalau mansub jadi zahir tandanya. Makanya dibaca yahdiyah. Dia mansub. Kenapa mansub? Karena didahului oleh amil nasab an. An mengubah fi'il ini yang awalnya marfu. Kalau marfu kita baca yahdi, tetapi karena ada an dia menjadi nasab, kita baca yahdiyah. Zahir sekarang tandanya karena tidak lagi uzur orang Arab menyebutnya. Ya, makanya disebut fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu. Nah, itu ya sudah zahir dia. Yang terakhir ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ini di suratul qiyamah ayat yang keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Fi'il mudhari yang mutal akhir itu ada pada lafaz nusawwi. Nusawwi dari kata sawwa yusawwi. Ya, lalu diubah pelakunya menjadi nahnu nusawwi, ya. Di sini dia ilatnya berupa huruf ya. Nah, tetapi ingat sekali lagi, kalau mu'tal akhir berupa ya atau mu'tal akhir berupa waw, kalau dinasab maka tanda nasabnya zahir. Ya. Kenapa kata ini dinasab? Karena ada an, lafaz an ini mendahuluinya, maka kata berikutnya fi'il mudhari itu mengalami nasab sebagaimana di atas ayah dia, maka di bawah juga mansub an-nusawiyah. Tanda i'rabnya menjadi zahir. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum, itu ya pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, berkaitan dengan tatbiqat ya, praktek melakukan analisis terhadap kata baik isim maupun fi'il yang mengalami i'rab takdiri ya. Sekali lagi ada 5 macam ya kata yang mengalami i'rab takdiri. 3 yang pertama adalah isim, yakni yang pertama adalah isim maksur, yang kedua adalah isim mangkus, lalu yang terakhir adalah isim yang mudhaf atau yang bersandar kepada ya mutakallim. Kemudian 2 yang terakhir, sebetulnya 3 ya, tapi digabung oleh beliau yang nomor 5. 2 yang terakhir atau 3 yang terakhir itu fi'il. Ini fi'il mu'tal akhir dengan alif, ini sendiri. Kemudian yang terakhir fi'il mu'tal akhir dengan waw atau fi'il mu'tal akhir dengan ya. Itu mengalami i'rab takdiri dengan syarat dan ketentuannya yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Recording stopped. Demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada kesempatan malam hari. Sekali lagi ya sebelum kita tutup, kami mempersilahkan kalau ada yang ingin didiskusikan terakhir ya. Kalau ada. Oke, kopi. Sampai dilihat juga di fanpage ya, kalau ada yang bertanya boleh disampaikan. Silahkan yang di fanspage mau bertanya bisa di chat, bisa diketik ya. Silakan. Silakan. Saya Ustaz Afan. Ya, silakan. Di nomor 1 Ustaz Afan. Nomor 1 yang poin A atau B? B Ustaz. Oh iya, silakan. Di situ kan ada 2 fiil mudhari yang mutlak akhirnya Ustaz. Yang pertama yang pertama ya do'u, yang kedua adalah yahdi. Pada kata kedua fiil mudhari kan ini kan ada kata sambungnya sebagai ada kata sambungnya waw atau artinya kedua
fi'il mudhari ini paralel Ustaz. Di kata yad'u di situ ada waw jamaknya kalau nggak salah. Sementara pada kata yahdi itu tidak menggunakan waw jamak lagi Ustaz. Apa memang kata yahdi itu tidak bisa digunakan waw jamak atau apa namanya? Ya waw jamak atau bagaimana Ustaz? Baik, sudah cukup. Iya Ustaz. Ya, baik. Jadi ikhwafillah rahmatullahi alaih. Wawunya ini bukan waw jamak ya. Di lafaz yad'u ini ujungnya ini waw huruf illat, bukan waw. Ya, ini pelakunya ini dhamir huwa yang kembali ya'udu ilallah. Dia kembali ke lafaz Allah. Jadi ini pelakunya huwa. Jadi bukan waw jamak ya. Kalau waw jamak itu kan pelakunya hum. Dan nanti kalau waw jamak itu harus ada nunnya, yad'una. Karena dia posisinya marfu. Kenapa dia marfu? Sekali lagi, li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Makanya lafaz ini lafaz marfu. Jadi kalau seandainya ini wawul jamaah harusnya ada nunnya, yad'una. Ya, karena lafaz yad'una itu kalau marfu ya nunnya tetap subutun nun, tidak boleh dihapus kalau marfu, kecuali mansub dan majrurnya mansub dan majzumnya nunnya dihapus. Di dalam kasus ini yad'u ini marfu dengan tanda i'rab rafa'nya dhammah muqaddarah. Jadi wawunya ini bukan wawu jamaah, ini wawul illah, huruf illat ya. Makanya dia paralel dengan ini ya, sama-sama huwa. Ini yang dimaksud huwa itu adalah Allah. Allah yad'u, mengajak kepada Darussalam. Wa yahdi may yasha, dan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki ila siratal mustaqim. Jadi pelakunya huwa ini, bukan hum ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Ya. Jadi memang ini salah satu kekhasan Rasm Utsmani ya, ini sebagai tambahan. Sebetulnya kalau penulisan bahasa Arab yang yang formal, yang biasa, itu sebetulnya tidak ada alif di sini. Tidak ada alif. Jadi adanya alif di sini ini mungkin mengesankan bagi sebagian orang mengira ini ada nun yang dihapus. Nah, padahal sebetulnya tidak ya. Jadi ini memang Rasm Utsmani begini. Kalau antum lihat di kamus misalnya atau di kitab-kitab sharaf itu kan polanya da'a yad'u tanpa penulisan alif di belakangnya. Da'a yad'u. Jadi hanya sampai sini. Da'a yad'u. Ya, tapi Rasm Utsmani, yaitu pembahasan ulumul Quran ya, bukan pembahasan bahasa Arab lagi secara khusus. Itu Rasm Utsmani menuliskannya dengan alif tambahan. Ya. Ya, kapan-kapan kalau pembahasan ulumul Quran dibahas lah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Silakan. Ini Ustaz, misalnya itu huruf ilat, katakan misalnya kalau dia wasol misalnya Ustaz, itu bisa hilang ya Ustaz. Katakan misalnya di contoh nomor 5 misalnya, ini katakan misalnya kalau bukan ayat lah misalnya, katakan yang watahsya itu kan harusnya marfu. Iya. Tetapi kalau misalnya dia wasol, bisa kan misalnya dia jadi huruf ilatnya hilang, terus jadi watahsu misalnya kasus lain lah, katakan bukan ayat ini gitu. Ya sebenarnya saat ini. Iya, nanti ikhwafillah di pembahasan jazam itu huruf illat itu memang hilang. Jadi semua fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu ketika dijazm hilang huruf illatnya itu. Nah, hilangnya gimana? Bukan dhammah, tetap bacanya takhsya tapi tidak ada alifnya.
Jadi langsung takhsya. Ya, walam yakhsha illallah misalnya dalam ayat yang lain. Jadi jemputnya itu lam yakhsha illallah, pendek bacanya, bukan yakhsha tetapi yakhsha, pendek. Jadi huruf ilatnya hilang, tapi tidak berubah jadi dhammah ya. Tidak berubah harokatnya jadi dhammah, tetap dengan harokat fathah huruf sya. Nah, demikian pula dengan huruf ilat yang lain, misalnya yang tadi di atas ya, katakanlah yang pertama ya, lafaz yad'u. Ini kalau di jazm, seandainya ada lam misalnya, itu hilang wawunya menjadi lam yad'u, pendek. Nah, itu ya, dibaca pendek. Kemudian yahdi ini juga hilang huruf ya-nya menjadi yahdi. Ya, lam yahdi misalnya dibaca yahdi tanpa huruf ilat. Tetapi tidak berubah. Ini menjadi dhammah karena harokat i'rab itu bukan pada dalnya. Ya, saya ulangi. Jadi i'rab itu bukan pada dal. Jadi antum mengubah jadi dhammah itu bukan di situ tempatnya. Jadi dhammahnya sekali lagi bukan di lafaz dal atau di lafaz apa namanya tadi ya di bawah itu, misalnya lafaz yakhsha huruf sya-nya bukan. Dhammah itu ada di harokat, ada di huruf terakhirnya. Ini huruf ilatnya. Yang kalau di jazm huruf ilatnya hilang. Nah, gitu ya. Maka seperti ini ya. Yulqa jadi pendek bacanya. Lam yulqa pendek. Ya. Hal yang zuruna illa. Nah, di sini ada an ya'tiya. Misalnya ya'tiya ya, kalau di jazm ya'ti pendek sih. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ya pembahasan jazm insyaallah kita akan sampaikan. Baik, kita cukupkan dulu ya. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan masuk di i'rab yang zahir ya. Tapi sedikit ada muhimmah, ada masalah muhimmah, ada tambahan ya. Setelah itu baru kita masuk ke i'rab yang zahir ya. Insyaallah pada pertemuan mendatang. Baik, Masih online ini Ustaz ya? Masih di Surabaya Ustaz ya? Ya, nanti saya kabari lagi ya, pastiannya. Ya, kemungkinan Allah alam ya, tapi bisa jadi. Kita cukupkan dulu ikhwafillah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya sekalian ya. Saya tutup. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.